Halo, selamat pagi. Nah, pagi ini bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang determinan. Nah, Ibu ingin mengingatkan dulu, apa sih sifat-sifat determinan? Nah, misalkan ada A dan B merupakan matriks persegi, maka berlaku yang pertama, determinan dari A itu sama dengan determinan dari A transpos. Kemudian yang kedua, determinan dari KA atau K kali matriks A dengan K itu sebuah konstanta, itu sama dengan K kuadrat dikali determinan dari A untuk matriks A itu berordo 2 kali 2. Sedangkan determinan dari K kali matriks A itu sama dengan K pangkat 3 kali matriks A untuk matriks berordo 3 kali 3. Kemudian sifat yang ketiga adalah determinan AB itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Kemudian yang keempat, determinan dari A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Bedanya begini, ketika determinan A pangkat N, itu berarti A dipangkatkan N dulu, baru nanti dicari determinannya. Sedangkan determinan A dipangkatkan N, itu artinya kita cari determinannya dulu, baru dipangkatkan N. Kemudian sifat yang kelima adalah jika A itu memiliki inverse, maka determinan dari A inverse itu adalah 1 per determinan dari A. Oke, itu tadi review tentang sifat-sifat determinan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang inverse matrix. Seperti apa inverse matrix dan kegunaannya? Mari kita simak latihan-latihan soal dan penerapan sebagai berikut. Inverse matrix 2 kali 2 atau matriks yang berordo 2 kali 2. Jika matriks A dan B adalah matriks yang berordo 2 kali 2, sedemikian sehingga A kali B itu sama dengan B kali A, itu sama dengan matriks identitas. Maka B adalah inverse dari A dan A adalah inverse dari B. Inverse matriks A itu dituliskan sebagai A pangkat min 1. Secara umum, jika untuk matriks A itu anggotanya adalah A, B, C, D, maka A inverse itu diperoleh dengan rumus 1 per determinan A dikali dengan, nah ini triknya. Untuk A dan D ini ditukar. Yang awalnya A berubah jadi D, yang awalnya D berubah jadi A. Atau untuk diagonal utama itu dibalik. Sedangkan untuk diagonal samping B dan C itu letaknya tetap. Hanya nilainya ditambah tanda negatif. Nah, dari rumus tadi, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan inverse dari matriks A. Maka, dengan menggunakan rumus tadi, kita mencari dulu nilai determinan A. Determinan itu dicari dari perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal samping. Maka 16D
dikali 4 dikurangi 7 kali 9. Sehingga diperoleh 1. Sehingga A inverse-nya adalah 1/-1, kurung buka. Matriks diagonal utamanya itu dibalik, maka posisi yang pertama ini 4, kemudian yang terakhir adalah 16. Sedangkan diagonal sampingnya itu posisinya tetap, tetapi tandanya diganti negatif. Oke, untuk contoh soal yang kedua, tentukan inverse dari matriks Q dengan anggota 6, 3, min 2, 4. Nah, yang pertama kita cari dulu. Nilai rumusnya berubah menjadi seperti ini. Ini determinannya, maka tandanya diganti garis lurus atau harga mutlak. Kemudian diagonal utamanya dibalik, jadi 4 sama 6-nya dibalik. Kemudian 2 dan 3-nya, di sini tadi kan 3. Kita beri tanda negatif, maka di sini jadinya negatif 3. Kalau ini negatif 2 diberi tanda negatif, berarti kan negatif, negatif 2. Berarti jadinya adalah 2. Sehingga diperoleh determinannya ini tadi kan berarti diagonal utama dikurangi diagonal samping. Berarti kan 6 kali 4 dikurangi min 2 kali 3. Sehingga diperoleh 1/24 ditambah 6 dikali sama matriks 4 min 3, 2, 6. 24 ditambah 6 itu sama dengan 30. Jadi 1/30. Nah, karena ini sebuah konstanta, maka ini dikalikan dengan setiap elemen yang ada di matriks ini. Maka berubah jadi 1/30 kali 4 itu berarti 4/30. 1/30 kali min 3 itu min 3/30. 1/30 kali 2 itu berarti 2/30. 1/30 kali 6 adalah 6/30. Nah, sampai sini sudah benar, tetapi di sini masih bisa disederhanakan. Maka 4/30 itu sama-sama bisa dibagi 2. Maka 4 dibagi 2 itu 2, 30 dibagi 2 itu 15. Kemudian yang ini sama-sama bisa dibagi 3, sehingga diperoleh min 1/10. Kemudian yang ini 2/30 itu diperoleh sama-sama dibagi 2, maka hasilnya 1/15. Kemudian yang ini 6/30 sama-sama dibagi 6, maka diperoleh 1/5. Maka nilai inverse dari Q adalah 2/15 min 1/10, 1/15, dan 1/5. Nah, dalam matriks ada persamaan sebagai berikut. AX itu sama dengan B, atau XA itu sama dengan B. Untuk menyelesaikan kedua persamaan tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. AX sama dengan B. Nah, X-nya itu diasumsikan tidak kita ketahui. Maka, kedua ruas itu kita kalikan dengan A inverse. Nah, kenapa A inverse? Karena agar nilai A yang ada di sini hilang. Nah, nilai A ini ada di depan, maka kita letakkan A inverse itu di depannya A. Karena ini di ruas kiri itu A inverse-nya ada di depan, maka di ruas kanan A inverse-nya juga ada di depan. Kemudian, kita gunakan asosiatif. Kalau yang sini ini yang dikelompokkan itu A dan X, yang ini agar lebih mudah yang dikelompokkan adalah A inverse dan A. Kemudian, A inverse dikalikan A itu sama dengan matriks identitas. Maka ini hasilnya I. Nah, matriks identitas dikalikan X itu sama dengan X.
Di ruas kanannya masih tetap sama. Maka, jika AX sama dengan B, diperoleh X itu sama dengan A inverse dikalikan B. Dengan hal yang sejenis, maka jika matriksnya berbentuk XA sama dengan B, nah A-nya ini kan di belakang. Maka kita tambahkan A inverse-nya juga di belakang. Ruas kiri diletakkan di belakang, ruas kanan juga diletakkan di belakang. Oleh karena itu, ketika kita kelompokkan, diperoleh X kurung buka A kali A inverse. A kali A inverse itu diperoleh matriks identitas. Sehingga X kali I adalah X. Maka, untuk menyelesaikan matriks XA sama dengan B, kita gunakan matriks X sama dengan B dikali A inverse. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal jika dengan tipe A kali X sama dengan B. Jika X adalah matriks berordo 2 kali 2 dan memenuhi persamaan matriks 2, min 5, 4, 7 dikali X sama dengan negatif 12, 1, 10, 19. Tentukan matriks X. Nah, jika terdapat soal seperti ini, tadi kita tahu bahwa penyelesaian dari A kali X sama dengan B adalah X sama dengan A inverse kali B. Sehingga langkah pertama kita cari dulu inverse-nya. Nah, inverse dari matriks 2, min 5, 4, 7. Sehingga inverse tadi kan 1 per determinan dikali dengan ada yang dibalik, ada yang dikali negatif 1. Sehingga 1 per determinannya dikali 2 dan 7-nya dibalik. Jadi 7, 2. Kemudian min 5 itu dikalikan negatif, maka jadi 5. 4 itu dikalikan negatif, jadi negatif 4. Nah, matriks yang belakang ini itu tetap. Jadi tinggal ditulis ulang saja. Kemudian, determinan dari ini itu adalah 1 per 2 kali 7 diagonal utama dikurangi min 5 kali 4 diagonal samping. Kemudian, ini kan matriksnya matriks perkalian seperti yang kita pelajari sebelumnya. Maka, baris pertama ini dikalikan dengan kolom pertama. Sehingga diperoleh 7 dikali negatif 12 ditambah 5 dikali 10. Kemudian kita berpindah ke baris yang, kolom yang kedua, yang ini. Sehingga 7 dikalikan 1 ditambah 5 dikalikan 19. Nah, karena baris pertama ini sudah terisi, maka kita gunakan baris kedua. Di baris kedua, itu negatif 4 dikalikan negatif 12, ditambah 2 dikalikan 10. Kemudian, baris 2 dikalikan dengan kolom 2, maka negatif 4 kali 1 ditambah 2 kali 19. Nah, hasil determinannya ini 2 kali 7 itu kan 14. Dikurangi negatif 20, berarti kan sama aja 14 ditambah 20, sehingga diperoleh 34. Nah, kemudian yang ini berarti 7 kali 12 itu adalah 84, tapi ini negatif, jadi negatif 84, 5 kali 10 itu 50, maka negatif 84 ditambah 50 itu negatif 34. Kemudian ini 7 kali 1 ditambah 5 kali 19, maka diperoleh 5 kali 19 itu 95, kemudian 7 kali 1 itu 7, 95 tambah 7 itu 102. Kemudian, yang baris kedua kolom pertama,
Negatif 4 dikali negatif 2. Maaf, negatif 4 dikali negatif 12. Itu hasilnya 48. Ditambah 20, maka hasilnya 68. Kemudian, min 4 kali 1 adalah min 4. 2 kali 19 itu 38. 38 dikurangi 4, itu hasilnya 34. Nah, karena sudah dikalikan, maka ini kan konstanta dikalikan sebuah matriks, maka tinggal dikalikan satu-satu. 1/34 dikali negatif 34, berarti kan negatif 1. 1/34 dikali 102, itu 3. 1/34 kali 68 itu 2. 1/34 dikali 34 itu 1. Sehingga matriks X-nya adalah negatif 1, 3, 2, 1. Nah, contoh soal berikutnya, jika modelnya adalah X kali A sama dengan B. Nah, contohnya sebagai berikut. Jika X adalah matriks berordo 2 kali 2 dan memenuhi persamaan matriks X kali matriks 0, 1, min 1, 2 sama dengan matriks 3, min 1, min 6, 8, tentukan matriks X. Sehingga kita tahu tadi di awal, jika modelnya berbentuk X kali A sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah B kali A inverse. Cara melihatnya begini. Kalau A-nya di belakang, ini kan XA, maka A-nya di belakang. Maka A inverse-nya juga di belakangnya B. Begitu pula sebaliknya, kalau A-nya di depan, maka A inverse-nya juga di depan. Oleh karena itu diperoleh matriksnya menjadi seperti ini. Sehingga matriks depannya kan tetap, yang belakang itu inverse-nya. Inverse itu diperoleh dari 1 per nilai determinannya dikali, nah ini 0, 2, maka dibalik. Yang ini 2, 0. Kemudian yang diagonal samping, satunya dikalikan negatif. Berarti negatif 1, negatif satunya dikali negatif, maka diperoleh 1. Kemudian kita hitung determinannya. 0 kali 2 dikurangi 1 kali min 1. Sehingga diperoleh matriks depannya tetap, yang belakang 0 kali 2 itu 0, min 1 kali min 1 itu 1, jadi 1/1. Nah, maka ini matriks yang belakang ini tetap. Karena 1/1 itu 1. 1 dikalikan matriks apapun, hasilnya tetap matriks itu sendiri. Maka, hasilnya tinggal perkalian matriks. Nah, ini adalah perkalian matriks, maka kita kalikan. Baris pertama kita kalikan dulu dengan kolom pertama. Maka 3 kali 2 ditambah min 1 kali 1. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Maka diperoleh 3 kali min 1 ditambah min 1 kali 0. Nah, sekarang yang ini. Maka kita pindah baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Maka diperoleh negatif 6 kali 2 ditambah 8 kali 1. Kemudian yang bagian ini, maka negatif 6 kali min 1 ditambah 8 kali 0. Nah, sehingga diperoleh matriks X-nya adalah 5, negatif 3, negatif 4, 6. Maka penyelesaiannya adalah ini. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang determinan dan inverse matriks, maka sekarang kita akan belajar aplikasi determinan dan matriks, determinan dan inverse matriks dalam permasalahan kontekstual atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, permasalahan kontekstual dalam matriks itu merupakan sebuah bentuk sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kita akan membahas keduanya.
sistem persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Nah, kalau sistem persamaan linear dua variabel, itu kita misalkan ada AX plus BY sama dengan C, dan PX plus QY sama dengan R, maka bentuknya dapat diubah menjadi matriks. Matriks yang pertama itu kita ambil koefisiennya saja, maka diperoleh ABPQ. Kemudian matriks yang kedua adalah XY. Nah, cara memastikannya begini. A itu dikali X seperti perkalian, A dikali X ditambah B kali Y. Sudah betul sesuai dengan ini. Kemudian P kali X ditambah Q kali Y. Oke, maka sudah sama seperti ini. Sama dengan matriks yang ada di ruas kanan. Langsung ditulis saja CR. Nah, sehingga untuk mendapatkan penyelesaiannya itu kita bisa menggunakan dua cara. Untuk memperoleh nilai X dan Y, kita bisa menggunakan determinan dan kita juga bisa menggunakan inverse matrix. Pada pembelajaran ini, nanti kita akan belajar untuk sistem persamaan linear dua variabel itu tersedia dengan dua cara, yaitu determinan dan inverse. Tetapi karena kita tidak mempelajari inverse dari matriks berordo 3x3, maka untuk sistem persamaan linear tiga variabel hanya dapat kita selesaikan menggunakan determinan saja. Nah, jika menggunakan determinan matriks, maka cara mencari X-nya itu berasal dari dx per d. Sedangkan Y-nya dy per d. Dx, dy, dan d itu siapa? Nah, d itu adalah determinan dari matriks yang di depan, yaitu A, B, P, Q. Kemudian dx itu, nah, koefisien X-nya itu kan di awal tadi A sama P. Maka kalau di sini diganti dengan nilai yang ada di ruas kanan, yaitu C dan R. Kemudian yang ini tetap. Sebaliknya, jika DY, maka yang diubah justru yang belakang. Yang belakang kita ubah jadi CR, yang depan tetap koefisien pada X, A dan P. Nah, jika menggunakan inverse matrix, kita menggunakan yang AX sama dengan B. Maka inverse matrix koefisiennya dikali dengan nilai konstantanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Oke, contoh soalnya untuk soal kontekstualnya seperti berikut. Hamdan membeli 3 gelas jus mangga dan 2 gelas jus jeruk di kios jus dengan harga 46.000. Di tempat yang sama, Rita membeli 2 gelas jus mangga dan 5 gelas jus jeruk dengan harga 60.000. Berapa harga 1 gelas jus jeruk dan 1 gelas jus mangga? Nah, permasalahan ini masih dalam bentuk soal cerita, maka kita ubah dulu menjadi bentuk matematika. Caranya, langkah pertama kita misalkan dulu. X merupakan harga 1 gelas jus jus mangga, sedangkan Y adalah harga 1 gelas jus jeruk. Maka diperoleh 3X plus 2Y sama dengan 46.000, itu punya Hamdan. Kemudian yang punya Rita menjadi 2X plus 5Y sama dengan 60.000. Atau kita dapat ubah dalam bentuk matriks menjadi 3225 kali XY sama dengan 46.000, 60.000. Nah, yang pertama kita akan kerjakan menggunakan determinan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita mencari determinannya. Determinan dari 3225, kita peroleh 11. Kemudian kita mencari dx-nya. Dx berarti koefisien dx itu diganti dengan ruas kanannya. Maka 32 atau kolom pertama diganti
dengan 46.000 dan 60.000. Sehingga diperoleh 110.000. Kemudian DY berarti kolom kedua yang diubah 25 diganti dengan 46.000 dan 60.000. Sehingga diperoleh 88.000. Kemudian nilai X itu diperoleh dari DX per D. DX-nya 110.000, D-nya 11, sehingga diperoleh X-nya 10.000. Kemudian Y-nya itu dari DY per D, sehingga DY-nya 88.000 dibagi 11, diperoleh 8.000. Jadi harga 1 gelas jus mangga itu 10.000 dan harga 1 gelas jus jeruk itu 8.000. Kemudian berikutnya penyelesaian menggunakan inverse. Nah, maka kita harus cari inverse dari koefisiennya dulu. Maka di sini diperoleh 1 per determinannya, jadi 1 per 3 kali 5 dikurangi 2 kali 2. Nah, ini dibalik. Tadi kan 35, nah sekarang yang 5-nya yang di atas. Kemudian ini tadi 22, yang diagonal samping itu dikalikan negatif semua. Maka dapatnya negatif 2, negatif 2. Sehingga yang depan ini 1 per determinannya diperoleh 1 per 11. Kemudian ini dikalikan. 5 kali 46.000 ditambah negatif 2 kali 60.000. Yang bawah negatif 2 kali 46.000 ditambah 3 kali 60.000. Sehingga diperoleh sama 10.000 dan 8.000. Yang atas ini X, berarti X-nya 10.000 dan Y-nya 8.000. Oke, tadi di slide sebelumnya itu kita mengerjakan soal kontekstual dari sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal kontekstual untuk sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, soalnya jika membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 penghapus seharga 36.000. Agus membeli 1 buku, 2 pensil, dan 3 penghapus dengan harga 26.000. Harga 1 buku 5.000 lebih mahal dari harga 1 pensil. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Aska jika ia akan membeli 3 buku, 5 pensil, dan 2 penghapus? Nah, langkah pertama sama, kita misalkan dulu X itu harga sebuah buku, Y harga sebuah pensil, dan Z harga sebuah penghapus. Maka kita modelkan dulu. Model dari Dika menjadi 3X plus Y plus 2Z sama dengan 39.000. Sedangkan untuk yang Agus itu menjadi X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Kemudian harga 1 buku itu 5.000 lebih mahal dari harga 1 pensil. Berarti kan selisihnya 5.000. Maka X min Y sama dengan 5.000. Atau bisa kita tulis karena X min Y itu kan baru 2 variabel. Sedangkan 2 persamaan di atasnya itu ada 3 variabel. Maka variabel Z-nya kan tidak ada. Maka kita tulis saja 0. Maka menulisnya adalah X min Y plus 0Z sama dengan 5.000. Oleh karena itu, kita bisa mengubah menjadi bentuk matriks. Nah, ini kan koefisiennya 3, 1, 2. Maka baris pertama itu 3, 1, 2. Baris kedua ini kan 1, 2, 3. Maka ini juga 1, 2, 3. Baris ketiga itu kan 1, min 1, 0. Maka sini ditulis 1, min 1, 0. Ini tetap X, Y, Z. Kemudian ini itu adalah ruas kanannya ini. Selanjutnya, kita mencari nilai determinannya terlebih dahulu dari koefisiennya yang ini. Maka diperoleh seperti ini. Nah, kita harus tambahkan 2 baris dulu di sebelah kanannya. Maka diperoleh
3 kali 2 kali 0, kemudian 1 kali 3 kali 1, kemudian 2 kali 1 kali min 1. Kemudian, karena diagonal ke kirinya sudah, sekarang diagonal ke kanannya. Berarti ini 2 kali 2 kali 1, ini tandanya dikurangi, kemudian dikurangi lagi, 3 min 1, 3. Kemudian dikurangi 0, 1, 1. Nah, maka jika dioperasikan hasilnya diperoleh 6. Nah, karena tadi sudah mencari nilai determinannya, sekarang determinan dari dx. Maka kolom pertama, x itu kan yang kolom pertama, diganti dengan yang ruas kanan ini. Maka matriksnya berubah menjadi ini. Sehingga 30, kita hitung determinannya, diagonal utamanya dulu, 39.000 kali 2 kali 0. Kemudian 1 kali 3 kali 5.000. Kemudian 2 kali 26.000 kali min 1. Karena diagonal utamanya sudah, sekarang diagonal sampingnya. Maka dikurangi 2 kali 2 kali 5.000. Kemudian 3 kali min 1 kali 39.000. Dikurangi 0 kali 1 kali 26.000. Sehingga diperoleh dx-nya adalah 60.000. Nah, karena tadi sudah mencari determinan dari x atau dx, sekarang kita mencari dy. Nah, kalau dy berarti kita ubah kolom kedua, itu diubah dengan yang konstantanya ini atau yang di ruas kanan. Maka jadi matriksnya seperti ini. Nah, maka determinannya kita hitung dari diagonal utama dulu. 3 kali 26.000 kali 0. Kemudian ditambah 39.000 kali 3 kali 1. Kemudian ditambah 2 kali 1 kali 5.000. Nah, karena sudah ada 3, maka kita pindah ke diagonal samping. 2 kali 26.000 kali 1, dikurangi 3 kali 5.000 kali 3, dikurangi 0 kali 39.000 kali 1. Sehingga nilai dy-nya diperoleh 30.000. Karena sudah diperoleh nilai dx dan dy, maka sekarang kita masuk ke dz. Untuk dz, maka kolom ketiga yang diubah. Maka kita hitung determinannya. Diagonal utamanya dari 3 kali 2 kali 5.000. Kemudian 1 kali 26.000 kali 1. Kemudian 39.000 kali 1 kali min 1. Dikurangi 39.000 kali 2 kali 1. Dikurangi 26.000 kali min 1 kali 3. Dikurangi 5.000 kali 1 kali 1. Sehingga dz-nya diperoleh 12.000. Nah, karena nilai d, dx, dy, dan dz sudah diperoleh, maka kita langsung saja masuk ke rumus x, y, dan z. X itu dx dibagi d. Maka 60.000 dibagi 6. Diperoleh 10.000. Kemudian y itu dy dibagi d. Maka diperoleh 30.000 dibagi 6 sama dengan 5.000. Kemudian z-nya dz dibagi d atau 12.000 dibagi 6. Sehingga diperoleh nilai z-nya 2.000. Oleh karena itu, karena X, Y, dan Z sudah diperoleh, atau harga buku, harga sebuah buku, harga sebuah pensil, dan harga sebuah penghapus sudah diperoleh, maka kita tinggal menghitung berapa uang yang harus Aska bayar. Sehingga uang yang harus dibayar Aska
Karena X-nya 10.000 maka 3 kali 10.000, Y-nya 5.000 maka 5 dikali 5.000, dan Z-nya 2.000 maka 2 kali 2.000, sehingga diperoleh 59.000. Atau Aska harus membayar sebesar Rp59.000.